Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Aulia Ganisa dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2019, kelas C Universitas Mataram. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam ilmu filsafat dan logika, yaitu materi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ada pula tujuan dari video ini merupakan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen kami yang mengajarkan kami mata kuliah ilmu filsafat dan logika. Jadi kita bisa mulai saja. Video kali ini dimulai dari penjelasan mengenai cabang ilmu filsafat, yaitu materi ontologi. Ontologi sendiri itu berasal dari Yunani dan merupakan kajian filsafat yang paling kuno. Dalam bahasa, ontologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu onto yang berarti ada, dan dan logos yang berarti ilmu. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa definisi dari ontologi sendiri itu adalah ilmu yang membahas tentang kenyataan yang memang ada, baik secara jasmani maupun rohani. Jadi kita di sini itu membahas segala hakikat sebuah ilmu pengetahuan. Jadi kenyataan yang memang kita bisa lihat lewat panca indera kita. Kalau bisa saya kasih contoh langsung agar bisa lebih dimengerti. Dalam kehidupan sehari-hari kita tuh banyak sekali melihat model rumah ya. Kalau di zaman sekarang itu banyak sekali model rumah seperti model rumah susun, rumah apartemen, dan rumah-rumah lainnya yang tetap berkembang di zaman sekarang. Tidak dibandingkan dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu mungkin cuman beberapa model yang ada dan itu kebanyakan orang tahu. Dan walaupun rumah ini memiliki banyak model dan akan terus berkembang ke depannya, pada kenyataannya, pada hakikatnya dalam ilmu ontologi itu adalah sesuatu tersebut yang kita sebutkan dari tadi, rumah susun, rumah apartemen, itu merupakan rumah. Jadi dalam hakikatnya dia tuh hanyalah sebuah rumah, walaupun mereka mempunyai banyak model dan tipe-tipe lainnya. Jadi ontologi ini benar-benar mempelajari hakikat atau dasar, ciri-ciri dasar dari sebuah ilmu pengetahuan. Jadi ini adalah sebuah akar atau dasar dari ilmu pengetahuan tersebut. Jadi jika sudah dimengerti, saya akan langsung melanjutkan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi epistemologi. Epistemologi sendiri itu berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi kita bisa definisikan bahwa cabang ilmu filsafat ini mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya sebuah pengetahuan. Jadi kita di sini tuh benar-benar mempelajari asal mula dari sebuah pengetahuan tersebut. Apa sih asal mula? Kenapa kita bisa mempelajari pengetahuan ini? Apa sih asal mulanya? Itu yang dipelajari dalam epistemologi. Di sini juga saya akan menjelaskan objek dalam epistemologi itu berupa segala sesuatu proses atau usaha kita dalam mengetahui sebuah ilmu pengetahuan. Jadi apapun usaha kita, kalau itu adalah sebuah proses atau usaha kita untuk mengerti atau mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan, itu merupakan objek yang dipelajari dalam epistemologi. Selanjutnya itu tujuan dari epistemologi sendiri itu bukan hanya untuk mendapat jawaban dari pertanyaan
atau dari sebuah pengetahuan, tapi kita di sini itu mencari syarat-syarat agar kita mengetahui lebih dalam lagi mengenai ilmu pengetahuan tersebut. Jadi kita bukan cuma mencari jawaban, tapi kita mencari syarat-syarat agar kita lebih mengetahui lebih dalam lagi gitu. Dan saya akan memberikan contoh agar teman-teman bisa lebih mengerti. Itu sama seperti sebelumnya di materi ontologi, saya akan memberikan contoh mengenai ilmu pengetahuan saya akan memberikan contoh mengenai rumah lagi. Jadi kalau tadi di ontologi kita bilang walaupun banyak modelnya itu mereka tetap rumah, kalau di sini tuh kita mencari tahu bagaimana kita bisa tahu bahwa sebuah atau sesuatu tadi yang kita lihat lewat panca indera kita itu adalah sebuah rumah. Jadi kita mencari tahu itu, dimana memang awalnya kita tuh melihat sesuatu tersebut lewat panca indera, dan akal kita tuh akan menganalisisnya. Setelah dianalisis oleh akal, kita akan tahu bahwa itu adalah sebuah rumah. Dan akal yang mengklasifikasi sebuah informasi yang kita lihat dari panca indera tadi itu akan kita proses dan menjadi sebuah ilmu pengetahuan bagi kita sendiri. Itu adalah salah satu contohnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi aksiologi. Jadi aksiologi ini juga sama seperti ontologi, berasal dari bahasa Yunani, di mana aksios itu yang berarti manfaat atau layak, dan logos yang berarti ilmu. Jadi bisa secara sederhana bisa saya definisikan bahwa aksiologi itu mempelajari tentang manfaat atau nilai-nilai sebuah ilmu pengetahuan yang kita peroleh gitu ya. Jadi sebenarnya materi-materi yang saya sebutkan dari tadi sampai sekarang ini itu dia berhubungan ya. Nanti di akhir saya akan jelaskan sedikit. Jadi langsung saja saya beri contoh ya, biar teman-teman bisa langsung mengerti tanpa banyak penjelasan. Jadi sama seperti contoh-contoh sebelumnya, saya juga di sini akan membahas ilmu pengetahuan mengenai rumah. Kalau tadi kan kita mencari tahu hakikat rumah, terus kita kita mencari asal muasal dari mana kita bisa tahu itu rumah. Dan kalau di aksiologi kita mencari tahu apakah rumah tersebut itu memberikan suatu manfaat dalam hidup kita gitu. Dan sebenarnya kita dengan kita mengetahui bahwa sesuatu tersebut itu adalah rumah, kita bisa mengetahui di mana kita akan tinggal nanti dan bagaimana sih rumah yang sebenarnya nyaman sebagai standar kita sebagai manusia. Dan juga kita bisa tahu bahwa rumah itu adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalau kita bisa hubungkan materi dari awal, yaitu materi ontologi, epistemologi, dan aksiologi tadi, sebenarnya ketiga materi tadi itu sangat berhubungan, dimana jika ontologi tadi itu kita mencari hakikat dari ilmu pengetahuan, di epistemologi kita akan mempelajari bagaimana cara kita mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut, bagaimana cara kita mengklasifikasikan informasi kasar tadi menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir di aksiologi kita akan menjelaskan tentang manfaat dari ilmu pengetahuan yang sudah kita cerna tadi. Jadi jika kita sudah mencari tahu hakikatnya, kita tahu bagaimana kita
kita mengolahnya dalam akal kita sebagai ilmu pengetahuan, selanjutnya kita akan mencari tahu apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi 3 materi yang tadi itu merupakan materi yang saling berhubungan satu sama lain dalam memperoleh sebuah ilmu pengetahuan. Sebelumnya, maaf jika ada salah-salah kata atau kesalahan teknis yang ada. Saya di sini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan agar teman-teman sekalian juga mengerti apa itu materi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Terima kasih atas waktu yang disempatkan untuk melihat video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.